Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang membahas mengenai soal olimpiade dan materi olimpiade, khususnya olimpiade kimia. Nah, di sini video kali ini insya Allah kita bakalan melanjutkan pembahasan kita mengenai soal KSN 2021 ya. Kemarin 2 part kita udah membahas soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Dan alhamdulillah sudah selesai. Itu adalah pembahasan untuk soal KSN sesi yang pertama ya. Sesi 1 itu ada 5 soal. Nah, di sesi kedua ini insya Allah juga terdapat 4 soal ya. Jadi soal 6, 7, 8, dan 9. Dan insya Allah nanti juga bakalan dibagi menjadi 2 part lah. Kita jadi menjadi 2 part. Ya. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas mulai dari soal nomor 6. Kita mulai aja sekarang. Nah, di soal nomor 6 ini tentang biokimia dan kesetimbangan asam basa. Khususnya ini ya, kesetimbangan asam basa di peptida. Sini suatu eksperimen sebanyak 50 ml lautan peptida X dititrasi dengan 0,120 molar NaOH. Kurva yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Nah, sebagai berikut ya. Nah, di antara 4 senyawa ini, manakah yang merupakan senyawa X? Jelaskan secara singkat. Nah, gimana caranya kita bisa mengetahui senyawa itu adalah senyawa X? Kita bisa lihat dari titik ekivalennya. Nah, titik ekivalen dari suatu titrasi itu bisa kita lihat dari titik tegak ya, bukan titik tegak, garis tegaknya gitu. Nah, kalau misalkan jumlah garis tegaknya itu sama dengan jumlah titik ekivalennya. Sini kita bisa lihat di sini garis tegaknya itu ada 1, sini ada 2, di sini ada 3, dan di sini ada 4. Nah, karena ada 4 titik ekivalen, berarti bisa kita bilang nanti dia bakalan menghasilkan 4 nilai pKa. Nah, 4 nilai pKa itulah yang menjadi rujukan kita untuk menentukan peptida mana yang cocok gitu. Nah, 4 nilai pKa itu bisa juga kita lihat dari ini, garis datar ini. Nah, garis datar ini adalah garis buffer yang nilai pKa-nya itu adalah setengah dari nilai pH pada setengah dari titik ekivalen. Di sini kita bisa lihat titik ekivalennya di sini. Nah, setengahnya di sini. Nah, pH pada setengah titik ekivalen berapa? Sini 2, berarti ini pKa-nya 2. Sini pKa-nya 4, ini pKa kedua, ini pKa ketiga ya. Ketiga, sini pKa keempat. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 nilai pKa. Nah, kalau ada 4 nilai pKa, berarti otomatis nanti bakalan ada 4 gugus yang bisa menghasilkan asam ya. Nah, dari mana itu bisa kita tentukan? Nah, kita harus melihat dari senyawa-senyawanya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini berapa nilai pKa nih? 1, 2, 3, dan yang terakhir itu adalah di bagian sini, di bagian fenoliknya. Dia juga bisa menghasilkan pKa. Cuma meskipun sangat tinggi ya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 nilai pKa ya. 4 nilai pKa. Di senyawa 2 kita juga bisa lihat ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 nilai pKa juga. Nah, kalau ada 4 nilai pKa berarti otomatis dia sama juga ya. Sama juga berarti kemungkinan senyawa 1 atau senyawa 2. Nah, sementara senyawa 3 di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 jenis pKa. Nah, kalau ada 5 pKa seperti ini, maka bisa dibilang senyawa 3 ini tidak mungkin merupakan senyawa X gitu. Karena pKa-nya di sini cuma 4 ya. Sedangkan di sini 5. Sementara di senyawa 4 ada 1, 2, 3, 4, 5. Juga ada 5. Maka senyawa 3 dan senyawa 4 bisa kita eliminasi sebagai kemungkinan dari senyawa X. Nah, maka otomatis kita bisa menentukannya apakah dia senyawa 1 atau senyawa 2 dari sini. Nah, gimana cara menentukannya? Kita bisa menentukannya dari nilai pKa-nya, dari ngelihat dari nilai pKa-nya. Sehingga kita bisa lihat pKa 1-nya bernilai 2, pKa 2-nya bernilai 4, pKa 3-nya bernilai 9, pKa 4-nya bernilai 11. Nah, di situ kita bisa lihat nih, gimana caranya kita bisa menentukan peptida mana yang cocok gitu. Pertama di sini ada pKa-pKa yang asam. Nah, kalau ada pKa asam berarti otomatis kita bisa simpulkan bahwa ada 2 gugus ada 2 gugus asam amino yang memiliki gugus samping asam gitu. Karena di sini pKa-nya ada 2 pKa asam di sini. Berarti ada peptida tersebut harus mengandung 2 asam amino yang mengandung gugus samping gugus asam. Nah, di sini kita bisa lihat
di sini ada dua ya. Di sini ada satu gugus asam dan sini juga ada ada gugus asam kedua. Berarti otomatis di sini ada dua gugus asam. Sementara di sini cuma ada satu gugus asam doang di sini saja. Sebab fenolik ini terlalu basa ya. Jadi pKa-nya pasti tinggi. Nah, di sini ada dua gugus asam dan sementara di sini ada satu gugus asam. Berarti yang cocok itu cuma senyawa 2. Berarti senyawa X ini adalah sebenarnya senyawa 2. Nah, maka otomatis di sini kita pilih saja senyawa 2 sebagai senyawa X. Nah, di sini. Berarti di sini adalah senyawa X ya. Nah, ini adalah senyawa 2 ya. Jadi senyawa 2 itu adalah senyawa X. Nah, seperti itu. Nah, jadi penentuannya gitu ya. Pertama kita tentuin dulu titik ekuivalennya yang menandakan bahwa jumlah H+ yang bisa diambil itu berapa. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kita tentukan bahwa gugus sampingnya itu kira-kira gugus asam atau gugus basa gitu. Di sini kita bisa lihat pKa ada 2 pKa asam, berarti otomatis gugus sampingnya adalah gugus samping asam yang 2 dan sisanya pasti basa. Nah, seperti itu. Oke. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini adalah senyawa-senyawa 2. Simple ya. 3 poin lumayan. Nah, selanjutnya tentukan konsentrasi awal X dalam satuan molar apabila volume NaOH yang ditambahkan pada titik D itu adalah 12,5 ml. Nah, di sini kita bisa lihat pada titik D itu adalah titik ekuivalen kedua, di mana berarti jumlah OH-nya, jumlah mol OH-nya itu adalah 2 kali jumlah mol peptida. Nah, gitu, 2 kali jumlah mol peptida. Nah, seperti itu. Nah, berarti otomatis dari sini bisa kita hitung ya. Bisa kita hitung di sini 2 kali mol peptida adalah molar X dikali volume X sama dengan molar NaOH dikali dengan volume NaOH. Kita bisa lihat di sini mol NaOH itu 2 kali mol peptida. Nah, ini tinggal kita masukin saja. Mol NaOH-nya itu 0,12 ya. Di sini kan kita dapat ya 0,12. Terus volumenya itu dia bilang bahwa volumenya itu 12,5. Berarti kita tambahin 12,5. Terus Vx-nya 50, sini 2. Nah, berarti otomatis dari sini kita bisa dapat molaritasnya itu adalah 0,015 molar. Jadi molaritas dari peptidanya itu adalah 0,015 molar. Nah, kita dapat seperti itu. Terus kemudian tuliskan reaksi kesetimbangan yang dominan pada titik E dan tentukan nilai tetapan kesetimbangannya. Nah, di titik E kita bisa lihat di sini titik E. Nah, ini titik E ya. Nah, titik E itu adalah nilai pKa 3. Ini 1, 2, 3. Nah, ini nilai pKa 3. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Ini pKa 1, pKa 2, pKa 3. Nah, dari sini kita bisa lihat nilai pKa-nya ya. Di sini kita bisa lihat nilai pKa-nya. Nilai pKa 3. Nah, pKa 3-nya gimana? Di sini kita bisa lihat pKa 1 kalau misalkan kita lihat di sini di bentuk senyawanya. Kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat di bentuk senyawanya ini. Nah, mana kita harus tahu dulu gugus yang kira-kira paling asam yang mana. Berarti otomatis dia yang memiliki pKa paling rendah. Gugus yang paling asam itu pasti di sini. Nah, ini gugus paling asam. Nah, ini adalah pKa 1. pKa 1 ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya gugus samping yang ini. Ini adalah pKa 2. Nah, biasanya gugus terminal karboksilat itu lebih asam dibandingkan dengan gugus samping ya. Samping. Jadi otomatis ini pasti ini. Sementara di sini pasti lebih asam dibandingkan dengan yang di sini. Berarti otomatis yang pKa 3 adalah yang di sini. Ini pKa 3. Sementara pKa 4-nya yang di sini. Ini pKa 4. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ketika sebelum nilai pKa 1, nah ini kita bisa gambarkan yang kita sebut sebagai ladder diagram atau diagram tangga. Di sini kita bisa gambarkan diagram tangga ya. Sebagai ini adalah nilai pH-nya. Jadi sumbu tegaknya ini adalah nilai pH-nya. Ini mungkin teman-teman yang udah pernah pembinaan sama saya harusnya bisa menggambarkan ini. Terus kita tarik aja garis sejumlah dengan nilai pK-nya, pK 1, pK 2, pK 3, pK 4. Nah, kita tarik garis. Nah, pKa 1, sebelum pKa 1, berarti otomatis semua H+-nya itu berada pada tempatnya. Nah, setelah lewat dari pKa 1, maka yang ini pasti lepas. H+ yang ini pasti lepas. Sehingga nanti bermuatannya itu adalah +1 ya. Jadi +1. Jadi awalnya +2, berarti +1. Berarti awalnya H3,2
kok H3 sih? 1, 2, H2P2 plus ya, bukan H3, H2P2 plus. Harusnya H2P2 plus. Nah, di sini peptidanya, karena di sini ada ini ya, H2P2 plus, maka di sini otomatis dia muatannya pasti plus 2. Nah, sini plus 2. Sebelum ketika semuanya H plusnya itu ada ya, terprotonasi semua gugus-gugusnya. Nah, ketika lewat dari pKa 1, maka gugus ini bakalan lepas H yang di sini, sehingga muatannya jadi plus 1. Di sini plus 1 plus 1, di sini min 1. Di sini plus 1 plus 1, di sini min 1. Jadi otomatis plus. Jadi di sini langsung dia HP plus. Nah, HP plus di sini. Nah, setelah itu Setelah itu setelah pKa 2 lepas, maka kita masuk ke lepasnya pKa 3. Jadi setelah lewat dari pKa 3, maka gugus ini bakalan lepas, sehingga muatannya itu adalah 0, min 1, min 1 plus 1. Iya. Sorry, sebentar. Ini kalau ini, taruh. Kan kalau awalnya H2 plus, terus lepas 1 setelah pKa 1 lepas 1. Nah, setelah pKa 2 ini lepas juga, berarti tinggal HP ya, tinggal P saja. Setelah pKa 2 dia lepas juga, berarti tinggal P. Nah, setelah pKa 3 dia lepas. Nah, ini P-1, P-2. Ya, seperti ini. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi yang pertama itu ketika semuanya itu terprotonasi ya. Ketika semuanya itu terprotonasi, di sini kita bisa lihat ketika semuanya itu terprotonasi, maka otomatis dia itu bentuknya H2P2 plus di sini. Ketika semuanya terprotonasi. Nah, setelah itu, setelah lewat dari pKa 1, maka ini bakalan lepas H plusnya. H yang di sini bakalan lepas, sehingga di sini jadi minus. Di sini plus di sini kan 0. Nah, berarti otomatis dia pasti plus 1 muatannya. Makanya di sini plus 1. Nah, setelah pKa 2, maka gugus kedua ini lepas. Berarti di sini minus, di sini plus, di sini plus. Berarti otomatis Otomatis muatannya itu pasti bakalan P. Nah, di sini P. Nah, selanjutnya setelah pKa 3 ininya lepas, maka muatannya jadi minus 0 plus 1. Berarti muatannya minus. Nah, setelah pKa 4 ininya tuh lepas. Nah, sehingga semuanya lepas, terdeprotonasi semua. Ketika semuanya terdeprotonasi, maka minus 0 berarti minus 2. Nah, muatannya seperti ini. Nah, di titik E itu di sini kan ditanyakan di titik E ya, dominan titik E. Nah, di titik E itu adalah titik ekuivalen ketiga, 1, 2, 3. Nah, titik ekuivalen ketiga. Nah, di mana nilai pKa ya? Berarti nilainya ini adalah nilai pKa 3. Nah, pKa 3 di sini kita bisa lihat ini pKa 1, pKa 2, pKa 3. Nah, ketika pKa 3 kita bisa lihat di sini adalah P minus terhadap P. Berarti otomatis di sini P minus terhadap P. Nah, seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi P minus terhadap P. Kurang cocok nih kalau P minus. Ini berarti harusnya H4P2 plus ya. Di sini H3P plus dengan nilai itu adalah di sini H2P. Di sini HP minus. Nah, ini P2 minus. Berarti otomatis di sini H2P HP minus per H2P. Nah, di sini HP minus per H2P ya. Jadi di bagian pKa 3-nya. Karena di sini kita bisa lihat ya, di pKa 1, pKa 2, pKa 3. Nah, di sini bagian pKa 3-nya. Jadi H plus kali HP minus per H2P. Nah, nilai berapa Ka-nya? Ka-nya itu adalah di sini kita bisa lihat pKa 3 itu 9. Jadi Ka-nya 10 pangkat min 9. Nah, seperti itu. Ka 3. Pangkat min 9. Simpel ya? Enggak simpel juga sih. Ya, jadi ini lumayan ada 4 poin ya. Cuma termasuk sedikit sih. Nah, titik E tentukan keseimbangannya. Sip. Udah setelah itu tentukan muatan senyawa X pada titik F.
senyawa X pada titik F. Nah, titik F ini adalah setelah pKa 3. Setelah pKa 3, nah kita bisa lihat juga dari diagramnya, kita bisa lihat setelah pKa 3, pKa 1, pKa 2, pKa 3. Nah, itu adalah Hp minus, berarti muatannya min 1. Muatan X sama dengan min 1. Nah, seperti itu. Nah, terus tentukan nilai pH saat senyawa X memiliki muatan tepat sama dengan 0. Nah, muatan tepat sama dengan 0 itu adalah ketika titik ekivalen ya, titik ekivalen di antara E dengan C. Berarti otomatis di sini kita bisa lihat ya, antara antara C dengan E itu antara titik pKa 2 antara pKa 2 dengan pKa 3. Maka itu yang kita sebut sebagai pH isoelektrik ya. pH isoelektrik sama dengan pKa 2 tambah pKa 3 per 2. Maka di sini kita bisa dapat, kenapa pH isoelektrik? Karena di sini kita bisa lihat H2P-nya itu dominan di sini. Maka dia harus ketika muatannya sama, maka dia harus terletak di tengah-tengah antara pKa 2 dengan pKa 3. Karena kalau dia terlalu mendekat ke pKa 3, maka muatannya ini pasti bakalan lebih sedikit dominan ya. Sedangkan kalau terlalu ini lebih sedikit dominan, maka satu-satunya yang pas itu adalah ketika di tengah-tengah antara pKa 2 dengan pKa 3. Maka kita cari pKa 2 tambah pKa 3 dibagi 2. pKa 2-nya itu adalah 4, di sini kita bisa lihat 4, pKa 3-nya itu 9, 4 tambah 9 dibagi 2. 13, 6,5. Berarti pH isoelektriknya itu adalah 6,5. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Berarti otomatis bentuknya seperti itu ya. Jadi yang E. Terus, dalam eksperimen berbeda, titrasi dihentikan tepat saat keseimbangan pada titik A tercapai. Nah, titik A itu adalah saat pKa 1 ya. Kemudian ke dalam larutan dititrasi ditambahkan 0,02 mol HCl. Yang F-nya itu adalah gambarkan struktur spesies asam dan basa konjugasinya pada titik A. Terus tentukan konsentrasi masing-masing pada soal F dalam satuan molar. Tentukan konsentrasi masing-masing pada soal F dalam satuan molar. Nah, terus berapakah pH? Berapakah pH larutan setelah penambahan HCl? Asumsikan HCl tidak mengubah volume larutan. Nah, maka otomatis di sini kita bisa lihat untuk yang pertama, ini kenapa gambarnya seperti ini? Masalahnya. Ini harusnya yang kedua. Nah, jadi untuk spesies yang pertama, jadi kalau misalkan kita lihat, spesies yang pertama itu adalah ketika semuanya terprotonasi ya. Jadi ketika semuanya terprotonasi, dan spesies kedua adalah ketika satu protonnya yang ini lepas. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kita gambarin di sini, bentuknya seperti itu ya. Di sini NH2. Ini berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sini 6. Dan sini plus, di sini plus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini masuk bentuknya seperti itu ya. Di sini NH2. Terus ini. Nah, terus ininya ada side, ini ya, side chain-nya. Rantai sampingnya. Ada 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, di sini adalah spesies yang pertama ya. Nah, terus ini glisin ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Terus ini.
terus ini ke sini. Nah, sini ke sini. Terus ini. Nah, seperti itu ya. Jadi bentuknya adalah yang pertama yang seperti ini. Export to image. Nah, ini yang pertama yang seperti ini. Nah, terus yang kedua itu adalah ketika ininya hilang. Berarti tinggal ininya seperti ini. Export to image. Nah, berarti otomatis nanti kita tinggal masukin aja. Sebentar. Mana ya? Res. Asam. Mana ya? Ada. Sebentar. Jangan. Sebentar. Oh, ini. Nah, ini yang untuk di sini. Nah, ini bentuknya yang seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi bentuknya dua. Ini yang pertama yang asamnya, ini yang kedua basa konjugasi. Nah, seperti itu. Terus tentukan konsentrasi masing-masing pada soal F dalam satuan molar. Nah, karena ininya sama, karena pada ini adalah konsentrasi asam sama dengan konsentrasi basa, dan kita tahu konsentrasi asam totalnya itu adalah tadi 0,015 ya. Jadi kita bisa lihat ini setengah kali 0,015 kali 50 dibagi 50 tambah 12,5 dibagi 4. Nah, apa ini 12,5 dibagi 4? Ini adalah volume dari NaOH yang ditambahkan. Maka di sini kita bisa dapat molaritasnya itu adalah 0,0706 molar. 0,0706 molar, maka otomatis di sini kita bisa lihat berarti masing-masing adalah konsentrasinya 0,0706 molar. Seperti itu. Karena pH sama dengan pKa, maka HA sama dengan A-. Maka tinggal kita dibagi dua aja, cuman di sini ada faktor pengenceran lagi karena ditambahin NaOH ya, bentuknya seperti itu. Nah, terus berapakah pH larutan setelah penambahan HCl? Asumsikan penambahan HCl tidak mengubah volume larutan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ternyata molalitas dari jumlah mol dari aminasnya itu adalah 0,375. Sementara H plusnya yang ditambahkan itu adalah 20 milimol. Di sini kita bisa lihat 20 milimol. Nah, ketika di sini ternyata cuma 0,375 milimol, sementara di sini ada 20 milimol, maka otomatis jumlah H plusnya itu pasti bakalan berlebih. Nah, karena jumlah H plusnya itu berlebih, maka bisa kita simpulkan pH-nya itu hanya bergantung dari dari konsentrasi H plus saja. Maka di sini kita bisa lihat H plus yang berlebih itu adalah 19,625 milimol. Maka kalau misalnya kita hitung konsentrasi H plus sama dengan 19,625 milimol dibagi 50 tambah
12,5 dibagi 4. Jadi H plusnya itu adalah 0,37 molar. Kalau H plusnya 0,37 molar, maka pH-nya 0,43. Maka pH-nya hanya tergantung pada asamnya. Jadi cuman segitu aja. Oke, sip. Ya, mungkin ini part pertama ya. Part pertama dari pembahasan KSN. Sesi 2. Jadi part ketiga untuk pembahasan KSN keseluruhan. Ini kita bahas soal nomor 6. Insya Allah besok mungkin bahas nomor 7 dan nomor 8. Mudah-mudahan. Ya, mungkin sekian aja. Silakan di like, di subscribe, dan di komen. Kalau ada pertanyaan silakan bisa kirim ke email, bisa kirim ke WA, bisa kirim ke IG, bebas lah. Atau bisa komen saja di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.